berapa puluh tahun kemudian kok ia bisa akhirnya berkantor sama Mas Chrisye. Jadi mana yang kadang-kadang kita mikir itu lagu orang, ternyata emang lagu dia. Tapi pernah nggak sih lu lihat beliau marah gitu? Marah enggak, tapi kesel iya kayaknya. Tapi tercekat gitu pada saat nyanyi. Itu kan karena dari ayat kursi kan. Ini yang namanya attitude dan profesionalitas, gue bilang gitu, bahwa kenapa dia emang dipakai sampai kapanpun juga orang nungguin Mas Chrisye waktu itu. Dia emang legend dan dia emang orang yang luar biasa. Gitu. Pas meninggal tuh seluruh artis Indonesia gue rasa ada di situ. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke para Retrois, selamat gini hari dan jumpa kembali bersama gua Pak Alur Lebong dan ditemani oleh rekan saya yang bernama Exki. Dan kebetulan di sini ada tamu atau retro guest yang sengaja kita undang karena memiliki pengalaman segudang dan akan saya kenalkan langsung ya. Boleh dikenalkan siapa? Nama saya Elena Aja. Komplit dah Elena aja lah. Elena aja, nggak ada nama komersil kayak di IG apa gimana? Nama komersil sekarang udah panjang. Udah panjang. Ada yang manggil L, ada yang manggil Nas, ada yang manggil S, ada yang manggil udah deh mendingan nggak usah. Oke, luar biasa. Tergantung sikon. Tergantung sikon, bukan tergantung mood ya. Bukan. Oke. Retrois, Elena ini adalah seorang psikolog. Jadi hati-hati. Gue juga sekarang mesti hati-hati nih karena gue pasti akan dinilai. Sikap gue itu kayak gimana? itu pasti. Segitu gampangnya aku mau nilai? Tentu tidak. Oh, tentu tidak ya. Oke, tapi yang jelas ini Mbak Elena ini adalah seorang psikolog tapi gak buka praktek ya. Enggak. Cuman buka praktek untuk ya istilahnya tadi sempat bicara sama saya, dia adalah seorang associate asesor. Jadi memberikan jasa untuk mengakses perusahaan-perusahaan, kantor-kantor gitu kalau ada rekrutmen atau ada penilaian buat karyawan gitu-gitulah. Oh, oke. Jadi istilahnya kalau untuk yang perekrutan karyawan pasti yang menilai dari Elena ya? Aku ikut temanku. Oh, gitu. Jadi ya? temanku punya biro, terus ada beberapa biro juga yang suka ngajak untuk assessmentnya, ada perusahaan apa perlu ada di assess ya aku ikut. Jadi semacam kayak tes IQ dari situ? Ya tes IQ udah jarang sih ya, lebih jarang. Maksudnya sekarang orang bilangnya kalau nggak seleksi atau assessment. Jadi kayak wawancarain calon karyawan ya? Calon atau promosi bisa juga, atau direktur bisa, GM bisa. Mereka harus presiden juga. Iya belum aja. Belum. Oke, tapi Retrois kita nggak akan membahas masalah itunya. Kita akan membahas masalah pengalaman Elena waktu di zamannya era retro. Karena di era retro ini pengalamannya dia cukup banyak. Ya, antara lain ya dia masa kecil rupanya suka dengan musik-musik ya. Iya. Oke, suka musik tapi musik kan itu genre-nya banyak banget ya. Jenis apa yang Elena suka waktu zamannya 70, 80, 90-an? Nah, aku tuh pengaruhnya kan karena dulu bokap nyokap tuh seneng, dia punya plat lah ya, pasti punya plat. Ya. Bokap tuh seneng bangsa kayak Johnny Mathis, terus bangsa Nanti Lobo. Boomer ya. Terus ada si pokoknya udah yang zaman-zaman itulah platnya. Terus habis itu mulai dikasih plat ada Bee Gees, kemudian ada siapa namanya, Bee Gees-nya tuh masih plat yang chill gitu, yang masih single satu single gitu. Terus udah gitu ada mulai ke Barry Manilow sampai Andy Gibb gitu-gitulah. Elton John. Nggak punya platnya tapi nggak punya plat. Udah punya kaset itu. Kalau yang plat tuh sampai situ. Itu terus awalnya dari situ jadi seneng denger lagu-lagunya tuh ya pop ya. Pop sih zaman dulu pop lah. Karena banyak pop atau yang ada semi apa ya, orkestra ya zaman dulu tuh. Kalau kayak Frank Sinatra apa kan suka pakai musik bukan jazz ya, tapi kan orkestrasi gitu. Jadi seneng lah kayak big band gitu. Ya big band gitu. Kan dulu di TV juga sering TVRI kan. Ada tuh setiap hari apa kan yang emang ada. Yang gue ingat TVRI Hawaiian Senior. Oh iya. Iya. Itu ada memang. Cuman ada juga yang big band itu pernah ada. Gue lupa nama acaranya apa gitu ya. Iya, itu seru itu. Oke, itu 70-an terus kan beranjak ke 80-an mungkin udah bukan yang zaman-zamannya Johnny Mathis atau yang Bee Gees itu kan udah mulai agak itu rock 80-an masuk. Elena udah SMP ya, SMP SMA lah. SMP itu udah mulai suka. Jadi gini, sebenarnya kalau soal musik
Iya, waktu itu kan eranya, jadi kalau kita zaman SD dulu kan ada buku kenangan tuh, musik senengnya siapa, tulisnya tuh Kus Plus. Zaman dulu pasti Kus Plus. Udah gitu yang bulenya aku lupa, pokoknya aku suka nulisnya Kus Plus aja pokoknya. Terus udah gitu Pan Plus nggak suka ya? Enggak, pokoknya nulisnya cuma Kus Plus aja, sama apa aku lupa. Pokoknya karena punya tuh, nyokap punya Nusantara 1 sampai 25 lah, pokoknya gitu kan. Nah, terus udah gitu apalagi ya, terus mulai ke situ zaman-zaman SMP, mulai ke itu kan zaman yang lagu-lagu gold apa namanya, Jesse Tunes lah yang gold, Adult Contemporary gitu-gitu. Nah itu pokoknya dengar, pokoknya apa yang diputar saat itu dengar gitu. Jadi mulai kalau yang Indonesianya tuh ada apa ya, bangsa kayak mulai drama, terus mulai si apa Krakatau gitu-gitu. Krakatau pernah satu panggung atau ngeband, wes. Sudah habis itu apalagi ya? Itu belum tahu kan? Gitu. Satu ngeband tuh belum denger ya, nanti ada cerita satu panggung tuh. Satu pernah. panggung, oke. Nah, Terus? pokoknya gitu. Jadi kalau pribadi sendiri sih, gue sukanya lebih ke yang Barbra Streisand, yang kayak gitu-gitu, Gloria Estefan setelah itu. Terus bangsa kayak Whitney Houston, terus lah gitu. Tapi kalau yang cowok-cowoknya tuh Barry Manilow, terus ada kayak Michael Jackson lah, terus Sade, ya. Berarti udah beda sama lo kan kalau lo sukanya rock, metal, ya kan? Nah, aku nggak terlalu rock, gue nggak terlalu ngerok. Kalau rock zaman dulu ya karena semua. Nah, kenapa jadi senang rock juga? Akhirnya rocknya adalah Duran-Duran, terus bangsa kayak Rick Springfield segala macam, karena punya bandnya tuh kita nggak bawainnya band cewek. Kita cewek semua, bandnya itu bawain lagu Madonna, ada Rick Springfield, ada kayak gitu. Bawain Madonna tuh. Madonna, iya, bangsa Papa Don Prince, aku main bass, terus abis itu atau Material Girl. Main bass. Oke, ya. Oke, tadi itu kan mengenai apa musik-musik yang disukain, dan ternyata pas kita dengar tadi ternyata lo main band juga kan? Main band. Oke, main band dan pegang bass. Gitar awalnya terus main bass, terus jadi vokal. Iya. Berubah-ubah. Oke, itu ceritanya gimana? Sampai bikin formasi yang katanya bandnya itu semua cewek. Iya, jadi waktu zaman dulu jarang banget kan? Jarang, kita cuma punya saingan dulu ada 2 kalau nggak salah. Satu yang emang rockers, Lady Rockers Band, sama satu lagi Bedes Band, dia Jessie. Bangsa lagu-lagu si siapa sih, itulah pokoknya aku lupa namanya. Nah kita mulai rock kayak gitu, rock Madonna lah segala macam. Nah awalnya tuh sebenarnya mulainya adalah gue itu dari kecil emang dikursusin piano sama gitar, kudu zaman dulu. Zaman dulu tuh kan harus ya kayaknya piano harus, gitar. Karena piano agak kurang sabar ya gitar. Waktu kursus gitar ngikut apa namanya? Ada Opus namanya Opus 78 itu adalah kita sering main di TVRI, itu kayak ensemble gitar rame-rame ber-20 apa latihan tuh gitar. Nah di Opus 78 itu juga ada yang namanya band. Nah aku ikut bandnya si Opus, jadi selain gitar ensemble terus ikut bandnya tuh waktu di situ aku nyanyi waktu tahun 78 atau 79 gitu, nyanyi tapi bukan main gitar. Nah, itu agak-agak jazz gitu. Terus udah gitu dari situ pas kuliah sebenarnya dulu itu bukan main band waktu di kuliah, dancer. Dancer, jadi punya dance, kita di anak psikologi punya psycho dance namanya, dance. Psycho dance. Nah, kita ngedance. Pada saat kita ngedance, salah satu temanku itu adalah kakaknya punya band cewek-cewek anak FHUI. Kan satu kampus tuh di Romangun. Jadi kalau main di Taman Sastra, kita ada anak psikologi ngedance, terus dia pada ngeliat ya kita diajak. Sebenarnya awalnya diajak band perempuan-perempuan itu yang udah ada dari anak FHUI itu adalah untuk namanya bandnya Tikaza. Itu untuk backing vokal buat biar seru, nari-nari doang kan, ada backing vokal. Nah setelah itu salah satu pemain gitarnya ada yang sekolah keluar, karena mereka tahu aku bisa main gitar, pemain gitarnya, jadi akhirnya gitarnya gue yang main gitar. Mantap. Nah terus lagu-lagunya yang dibawakan apa tuh? Itu tadi ada selain Madonna, Rick Springfield, terus ada Rick Springfield itu contohnya lagu apa tuh? Kan ada yang Jessie Girl. Bukan satu tuh apa? You gonna love somebody. Terus I won't let the sun go down. Itu Nick Kershaw. Itu aku main bass waktu itu. Wah keren. Karena pemain bassnya juga sekolah keluar. Jadi kadang aku main gitar, kadang main bass, suka-suka aja gitu. Oh gitu. Tergantung dan Asik ya. Dan borderline gitu-gitulah pokoknya. Borderline. Madonna tuh ya, borderline ya. Keren. Berarti bisa dibilang kayak lagu-lagu top 40 itu ya. Top 40 sebenarnya zaman dulu. Kalaupun tapi kostumnya duren-duren. Duren. Model kostum kita model duren-duren ya, biasa agak punk rock terus yang jaket panjang gitu yang warna-warni. Iya. Personilnya tapi siapa? Pasti lu kenal kan duren-duren?
personelnya yang paling suka siapa? Biar agak mirip aja sama Lurah Lebong. Ingat ya, Pak Lur Lebong. Si itulah semua yang orang paling suka kan John Taylor. Iya, memang sih John Taylor memang Gue paling sukanya keren Nick sebenarnya. Rhodes. Oh iya, itu Semuanya matanya keren sih, dari 5 orang Iya, itu dari semuanya dulu keren, keren, iya. memang. Tapi yang nggak berubah Nick Rhodes sampai sekarang. Iya. Yang lainnya agak berubah sih mukanya. Cuman dia memang otaknya Duran-Duran memang di Nick Rhodes sih. Iya sih, itu kan beda. Udah, Yang kita nggak paling usah ngomongin dandan Duran. lah, yang Iya, paling iya, dandan. Ya, kan? paling Keren. dandan. Oke. Tapi dia ternyata yang paling pintar di Duran-Duran. Udah nggak usah ngomongin Duran-Duran Udah, ya. ya, Nanti berubah, nanti. berubah. Berubah. Kita ngomongin Elena aja. Oke. Tadi kan mengenai alat musik kan udah belajar itu sih. Piano sama apa? Akhirnya gitar, tapi lebih ke gitar gitar. ya. Piano nggak sabar. Terus tadi nama bandnya apa tadi? Tikaza. Tikaza. 3 kali. Mereka pertama kali manggung itu cuma 3 kali aja latihannya. Jadi katanya Tikaza. Tapi aku masuk setelah mereka udah main setahun kali. Tikaza. Tikaza. Mulai 3 dari kali aja. 3 kali Azza. Azza, pakai Azza ya. Tuh. Tapi pas bikin band ini pasti kan cover-cover lagu Iya, dari ini iya. ya. Tapi pernah bikin lagu sendiri nggak? Coba. Nah, jadi kalau kita punya manajernya, ternyata yang cowok tuh manajernya ada cowok, ada 2, jadi manajer kita. Jadi dia ngurusin, kita bisa main sampai kemana-mana lah, sampai ke ITB, kemana gitu. Nah itu dia bikin lagu, tapi ketika dia udah punya lagu, kita udah mulai pada lulusan tuh mereka anak FK. Kadang kan di atas kita 2 tahun, di atasku 2 tahun. Jadi udah mulai susah latihan band. Akhirnya udah nggak pernah jadi rekaman, nggak pernah jadi apa. Jadi lagu itu nggak jadi direkam, nggak jadi apa-apa. Kalau gue sendiri nggak pernah bikin lagu, tapi nulis lirik lagu setelah itu, tapi nggak pernah jadi lagu. Kalaupun jadi lagu dia buat konsumsi Pribadi. perpisahan SMA 6 waktu itu main gitar lagu gitu doang. Tapi masih ada dalam satu kemasan atau apa tuh lagu-lagunya pernah dinyanyikan itu yang karangan sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Adanya di puisinya. Oh, di puisinya. Di liriknya ada. Tapi ada. kalau di itunya nggak ada. Tapi aku masih inget gitu lagu-lagunya. Berarti ada suatu waktu nggak menutup kemungkinan nanti dibuat lagu lagi dengan puisi itu? Lagi pengen sih, lagi tapi pengen. malu. Karena sekarang tuh lebih sering nulis aja gitu. Tapi kalau bikin lagu kayaknya nggak pernah ini sendiri, nggak pernah serak gitu, kayak nggak deh gitu. Soalnya lu Malu. punya hobi bikin puisi ya? Bikin Puisi memang sama lirik emang beda ya? Rhyme-nya atau ritmenya apa gimana gitu mungkin? Jadi gini, ada lagu yang beberapa lagu yang akhirnya tayang gitu di publik itu awalnya dari lirik, dari puisi gue gitu. Jadi aku bikin puisi itu ada pesanan nih, bikinin dong lirik lagu ini. Nah, gue cari tuh dari kumpulan puisi ini kayak cocok nih. Abis itu baru di modified lagi untuk supaya ketukannya sama, ininya sama, rhyme-nya sama gitu. Tapi rhyme-nya kayak puisi dong, berarti A B apa? Nggak harus, gitu kalau ya? lagu nggak harus. Tapi yang pasti kalau lagu tuh aku waktu itu dikasih tau sama siapa ya. Jadi dia endingnya tuh nggak boleh yang mati atau yang, pokoknya kalau di endingnya tuh jangan yang nanggung gitu, nggak enak soalnya gitu misalnya atau apa gitu, karena nggak enak gitu lafal. Ya. Tapi ada beberapa, dan aku emang selalu merasa bahwa nggak boleh motong di tempat yang salah gitu. Jadi kalau ada yang kurang satu mendingan ditambahin misalnya gitu. Karena kalau enggak gitu, kalau lagu gitu, kalau puisi kan terserah gitu. Kadang-kadang mau misalkan 9 suku kata, bawahnya 10 suku kata nggak apa-apa. Kalau musik kan nggak bisa. Iya benar. Kalau 9 suku kata, ya berarti di bawahnya 9 suku kata lagi karena melodinya masih sama. Nggak bisa berubah. Jadi kita ada pengetahuan Gitu. yang ekstra nih dari Kurang Elena lebih lah ya. Tapi kira-kira memang seperti itu ya, keren juga ya. Kalau rap juga gitu ya berarti ya. Rap juga kan rhyme gitu kan ya. Ada juga. Oke, itu kan bicara musik. Sekarang kita agak mulai ke topiknya ya. Berarti kalau musik kan pasti lu ada mengidolakan seseorang dalam bermusik. Ya, itu kan mungkin kalau ya terserah mau internasional apapun lokal. Mungkin yang lokalnya ada yang paling idolakan. Lokal itu kalau dulu Internasionalnya dulu deh. internasional pasti Barbara Streisand, Barry Manilow yang aku sebut tadi. Terus Olivia Newton-John gitu-gitulah, Whitney Houston. Terus kalau jazz tuh ya pasti Manhattan Transfer gitu-gitu kan lah. Terus hampir semua lah. Kalau rock itu zaman dulu karena rocknya punk modern, punk gitu tuh musik-musik itulah semua ya top 40 pada saat itu ya. Punk modern lokal loh. Punk modern band. Bukan punk modern, maksudnya lagu punk modern Indonesia. Lagu apa sih, siapa sih yang punk modern sing nyanyiin lah I Don't Like Monday gitu-gitu kan. Gitu. Nah, kalau itu yang internasionalnya agak banyak karena pengaruh radio kan. Jadi semua dikonsumsi aja. Kalau Indonesia dulu itu awal-awal 80-an itu ada Ute, ada Vina Panduwinata. Vina. Itu udah zaman dulu tuh pasti udah Vina.
ya itu kalau waktu SD itu ya Kus Plus, terus abis itu Chrisye, abis itu zaman-zaman itu tuh ya itu sih band, nggak ada band ya dulu tuh. Band nggak ada. Dulu lebih banyak Band tuh udah 90 sih, band tuh udah 90 udah mulai Gigi udah 90-an. Kalau 80-an tuh ya itu masih dihitung dengan jari ya. Kalau 70-an mungkin banyak kayak Panbers, kayak Kus Plus itu ya, tapi 80 udah mulai tuh udah kurang. mulai solo. Udah itu banyak kan perempuan kan. UT, Titi DJ mulai ke 90 akhir gitu kan. Nah, udah itu yang pasti Krakatau. Waktu kita ngeband kita pernah bawain lagu Krakatau. Trie Utami gitu kan. Udah itu paling-paling. Oh gitu. Tapi dari tadi yang nama-nama disebut kayaknya ada satu yang benar-benar jadi idola lo. Apa tadi ada siapa yang lokal? Chrisye. Chrisye. Nah, Iya. itu idola lo ya. Iya, itu nah jadi Chrisye itu waktu itu gak tahu juga itu emang nggak ngerti ya. Jadi waktu kecil mimpi gue tuh selalu punya di panggung. Walaupun dulu nggak pengen jadi penyanyi apa sih, belum, nggak senang di spotlight, under the spotlight sebenarnya nggak suka. Tapi mimpinya tuh ada sama EBBL lah di panggung, sama Mas Chrisye lah waktu itu di nyanyi apa gitu ya. Berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian kok ia bisa akhirnya berkantor sama Mas Chrisye almarhum dan kemudian memegang dia ngurusin show-shownya dia. Gue nggak berani bilang manajer ya, karena dia lebih besar, jadi selalu bilangnya asisten pribadi. Oke, berarti lo pernah memanajeri Chrisye. Ya, artinya dari tanda kutip memanajeri Chrisye. Itu tahun berapa ya? 96, 97, 96, 97, ya 96, 97, 98 lah akhir kayaknya. Oke, keren. Ya, gue tanya terus tadi ya, tapi sekarang giliran XK deh, ada yang pertanyaan nggak? Gue mau nanya. Gue juga dulu tahu Chrisye tuh waktu gue kecil tuh, waktu lilin kecil. Kira-kira sama nggak? Suka lagu pertama yang gue senangnya Sabda Alam. Oh, justru Sabda Alam. Lagu yang pertama dia, karena kalau lilin kecil dia lebih kuatnya di kepala tuh James F. Sundahnya soalnya. Oh gitu. Iya. Bukan gue nggak Chrisye-nya. mikirin itu. Maksudnya Iya karena dia yang nyanyi sih emang dia nyanyi karena gitu dia kan kan? LCLR kan itu. Di LCLR yang bikin James F. Sundah, tapi gue di kepala gue lebih James F. Sundah gitu yang muncul, bukan Chrisye-nya. Chrisye-nya itu selalu Sabda Alam karena pertama kali muncul emang singlenya dia kan Sabda Alam di itu yang albumnya. bikin Chrisye sendiri, Sabda Alam. Aku nggak inget. Kalau penulis lirik lagunya dia atau lagu-lagunya dia itu beberapa banyakan emang zaman itu kan berubah-ubah tuh. Ada yang sama si waktu zaman masih Joki, habis itu ada si siapa namanya? Di Guru Gypsy kan Guru dia Gypsy. juga. Jadi Gitu kan? mana yang kadang-kadang kita mikir itu lagu orang, ternyata emang lagu dia. Gue nggak inget yang mana. Tapi beberapa lagunya emang dia bikin sendiri. Ada beberapa lagunya dia malah dia kasih ke orang. Awalnya kayak Pagi itu kan lagunya dia. Tapi yang nyanyi pertama kali kan Tika Bisono. Pagi itu yang mana ya? Pagi yang cerah. Bukan. Oh bukan, itu beda ya? Nyanyi aja. Mau dengar suaranya. Dan burung mana. Oh iya benar. itu kan Pagi. Tika ya. Bisono kan. Itu Lagu nggak salah, kalau nggak salah itu malah lagu bikinannya Mas Chrisye. Tapi yang nyanyi itu Tika Bisono, mudah-mudahan nggak salah ya, seingatku gitu. Jadi ada beberapa yang lagu dia bawain, tapi banyakan lagu orang lain. Kalau nggak salah dulu bukan setelah si Yoki itu ada lagi yang lirik lagunya tuh siapa sih namanya, kok aku lupa deh, udah nggak ada juga. Tapi sering banget selain Aji Sutama ya. Oh iya. Ya kan ada beberapa tuh ada masanya lah dia yang ketika dia awal-awal tuh ini Yoki, terus habis itu awal-awal kemudian terus dia mulai siapa sih namanya Wimpi siapa ya, aku lupa namanya. Jangan dipaksa. Terus udah gitu mulai Aji Utama, terus yang mulai hip hip hura hura itu mulai Aji Utama, seterusnya tuh udah mulai yang agak dia mulai pakai nari-nari gitu kan. Terus mulai kesini udah mulai ke tahun 90-an kan udah mulai jadi ceritanya adalah waktu itu Mas Chrisye bilang sama, ini aku dengar dari Erwin, kalau ya dengar dulu waktu kita ngurusin di Erwin ya, bahwa Mas Chrisye minta gini, gua mau lagu-lagu gue punya orkestra, dibuatin orkestra sama Erwin. Karena waktu itu udah satu kantor sama Erwin bikin bass production. Nah, terus akhirnya dari musika, gue bikin lagu-lagu lu kompilasi tapi bikinnya orkestra. Pertama di Sydney, kemudian di Melbourne. Nah itu gue udah ikut tuh di situ.
Gue udah ikut tuh menemani, mengurusi para bapak-bapak ini. Jadi ada Erwin, ada Mas Krisya, ada satu lagi orang musika dan Risa Pali, sound engineer-nya. Itu pergi ke sana gitu. Nah disitulah gue mengenal Krisya lebih dekat gitu, karena kan hari-harinya bersama mereka. Tapi lo lebih dulu kenal Erwin baru Krisya? Iya, enggak, Atau barengan bersamaan? dalam karena satu kantor itu. Jadi kita yang Oke, masuk oke, kantor ya ada Erwin, ada Krisya, ada Mas Hendra-nya dulu, terus udah. Awalnya sih awalnya sorry. karena dari audio. Lo sebagai sebagai orang yang mengidolakan Krisya, tapi lo tuh ngikutin benar-benar dari dia tahun 70, 80, 90. Enggak ngikutin banget gitu loh. Nggak Jadi gue ngikutin. tuh orang yang apa ya? Orang yang seneng musik semua gue seneng gitu. Kalaupun sampai fokus di orang itu bukan yang jadi gini, kayak Krisya suka punya albumnya tapi nggak nitilin satu-satu gitu loh. Sampai ininya apa enggak gitu, atau kayak misalnya gue Sampai lu kejar-kejar albumnya sampai gitu Barbara ya? Streisand gitu. Gue punya nih semua albumnya. Gloria Estefan punya nih kalau bisa semua albumnya, tapi gue nggak titilin dia tuh dulu visualnya yang di sini video klipnya keren masih apa, itu nggak sampai detail gitu nggak. Tapi gue tahu bahwa gue suka karena apa, biasanya karena lirik lagunya. Ya emang karena lirik lagunya bagus. Kalau kayak Barbara Streisand gue senang lirik lagunya. Kalau kayak Krisya kan memang dia apa ya, suaranya almarhum tuh nggak akan ada yang pernah Gitu ya. namain, beda-beda sama dia. Walaupun lirik-lirik lagunya itu kan yang ngarang bukan Krisya sendiri ya kebanyakan ya. Tapi setelah dia bawakan rasanya kok Udah lagu dia. lagu dia. Makanya karena gue nggak pernah inget mana yang lagu emang karangan orang sama yang karangan dia gitu. Karena kalau udah jadi lagu dia ya udah lagu dia aja gitu. Udah kan gitu loh. Ini oke, nggak apa-apa. Sorry. Tapi sebagai Biarkan. sebagai fans gitu ya, sebagai fans lo, gue mau nanya, sebagai fans lo tuh berarti lo nganggap Krisya itu benar-benar istimewa atau gimana gitu? Jadi karena waktu itu akhirnya gue jadi asisten pribadinya dia, manajernya dia, gue tuh baru tahu betapa seorang Krisya itu memang tak tergantikan dari attitude-nya, profesionalitasnya. Dia emang legend dan dia emang orang yang luar biasa gitu, dalam pengertian seorang sebesar dia itu bisa kayak gitu tuh yang gue gini, gila anak sekarang. Pada saat itu, jadi pada saat aku megang Krisya, gak lama kemudian aku gak megang lagi. Abis itu aku megang adalah artis baru pada saat itu. Tapi abis itu jadi artis besar juga. Pada saat itu artis baru. Nggak usah, gak ada orangnya. Dulunya udah almarhum, gak enak ngomongnya. Oh gitu? Iya dulu. Jadi Oke. itu bisa yang seorang Mas Krisya yang baru pulang dari New York ketika itu dapat MTV Award. Jet lag dong. Dia harusnya kalau nggak salah main di sebuah TV station. Kalau nggak salah dia tampilnya 2:30, dia datang 1:30. Nah, gue bawa artis muda yang baru muncul. Munculnya jam 2, pertama kali karena baru datangnya jam 2:05. Ya, gitu. Gue begini. Ini yang namanya attitude dan profesionalitas, gue bilang gitu, bahwa kenapa dia emang dipakai sampai kapanpun juga orang nungguin Mas Krisya waktu itu, karena ya itu dia bisa, ya kan dari dulu kan jauh ya jet lag, dia bisa datang before time. Dia anak baru, datangnya sedikit lagi lewat acaranya dia gitu. Tapi deg-degan nggak sih? Tapi oke, dia secara pribadi sebagai seorang Krisya itu orangnya gimana sih? Lembut. Ya nggak banyak ngomong sih, pendiam. Tapi gue benar-benar pendiam. Tahu nggak sebelnya apa? Gue nggak pernah punya tanda tangan dia. Kesel. Jadi dia selalu bilang gini, Mas, tolong dong tanda tangan. Ini punya teman gue, tanda tangan. Buat siapa? Siapalah gitu. Tanda tangan dong. Siapa. Gue juga minta, bang, halah lu, katanya gitu. Tiap hari juga ketemu. Sampai sekarang nggak ada. Sedih banget dong, ya. Gak dapet tanda tangan satu pun buat Helena gitu, nggak ada. Kesel nggak sih? Tidak ada bukti. Paling ada foto-fotonya tapi nggak punya tanda tangan karena nggak pernah tanda tanganin. Tapi Karena ngasih orang aja, kan kesel ya. Ngapain sih dia gitu, dia ngerasain ngapain sih lo pakai tanda tangan gue gitu. Kayak apa gitu, padahal kan dia emang wajar dong seorang Krisya mau sampai anak nggak apa-apa gue. lah, dengan ada foto itu kan bukti otentik iya, yang benar-benar otentik. Iya, otentik sekali itu. Iya, Karena tanda tangan masih bisa ditiru-tiru loh. Yes, makanya tapi sebel aja gitu, nggak punya loh. Gue inget ada segitunya satu penyanyi yang juga kayak gitu tuh, yang gue minta tanda tangan, kaget, cewek, Syaharani, Jess. Jadi waktu dia juga emang gue orangnya nggak minta terlalu. tanda tangan, dia bilang, yang bener mbak, mau tanda tangan aku.
Iya aku minta. Iya kayak gitu. Mungkin Mas Krisya juga kayak apalagi gitu orang ya. terdekat, buat dia kan orang terdekat itu satu kantor, lu manajer gue ya, apalagi lu maksud tanda tangan gitu kan. Tapi kan sebagai fans perlu, bukan sebagai profesional ya, sebagai fans gitu kan gue perlu ya, tetap ada gitu. Tapi dia nggak Tapi mau waktu lo sebagai fans lo ketemu dia pertama kali, terus lo mau jadi lo jadi manajernya dia. Lo waktu ketemu dia tuh gimana perasaan lo? Apalagi waktu kecilnya lu mengidolakan dia. Iya. nah gue tuh nggak bisa, mungkin orang bilang gue tuh agak-agak datar ya. Gak tau deh menurut lo gimana, gue agak-agak datar gitu. Jadi bukan Agak-agak orang jaim. iya, jadi emang bukan yang gitu, enggak gitu. Jadi emang yang nggak sampai yang wah akhirnya gue kerja sama dia nih gitu, nggak juga. Tapi proses ya, karena sebenarnya kan banyak beban juga lo, nggak gampang gitu. Jadi membawa orang yang punya nama besar lebih dulu daripada lu siap gitu kan nggak gampang. Jadi gue nggak bisa yang terlalu gimana banget yang ngerasa manajer, nggak bisa. Gue ngerasa bahwa apapun yang Mas Krisya lakukan adalah perintahnya dari dia gitu. Kalau gue mah cuma cari, gue lebih pada misalkan ada show Job, gitu, ada ya. job, ada apa, oke, mau kontrak segala macam, itu pun gue harus nanya sama dia, Mas. Jadi nggak bisa gue ngambil sembarangan, nggak bisa. Gue kalau gue manajer beneran kan bisa gini, oh ini bagus nih, promosinya gini bagus nih, ambil gitu. Nggak bisa. Jadi ya tertanya dulu gitu, Mas ada acara nih outdoor di Medan misalnya jam segini ini. Tetap Outdoor ada ya? unggah-ungguhnya. Karena belum tentu dia mau. Iya. Karena juga orang selalu bilang gini, zaman waktu dia bikin konser pertama kali, konser sendiri tahun 94 akhir kalau nggak salah 9. Konser pertama kali yang gede dan yang pertama kali Krisya Akbar pertama kali kan. Abis itu kan dia mulai sering banyak muncul tuh. Banyak orang bilang kalau bisa jangan sering muncul karena udah nggak ditunggu-tunggu lagi. Kan dia pernah ada di Hard Rock, kemudian di Planet Hollywood. Aku pernah ikutan, pernah lihat, pernah bawa dia juga. Terus ada yang di show-show abis itu road show waktu ke Bandung, ke Surabaya. Aku ikut. Nah, sempalan-sempalan itu kalau bisa tuh jangan gitu. Karena kalau nggak keseringan di TV apa-apa tuh orang udah bosan. Karena nanti akan muncul lagi triknya tuh akan sama. Oke, dia selesai, more encore, pasti lagunya itu gitu loh. Kalau udah kesering kan kalau orang kebaca kan gitu loh. Jadi nahan juga kita karena terlalu besar dia untuk di apa kayak kalau sekarang tuh mumpung lagi ngetop tuh di setiap TV station itu mesti stop. Jadi cepet akhirnya orang bosan ya. Bosan aja. Jadi waktu itu nanya dulu, apalagi dia outdoor. Aku tuh pernah tahu banget bahwa kalau dia kalau outdoor, kalau bisa tuh nggak terlalu suka gitu loh. Karena nggak tahu ya, mungkin karena usia. Jadi kayaknya tuh enggak, karena mikrofon kena angin dan segala macam, suaranya dia kan lembut dan ini banget spesifik gitu kan timbrenya. Jadi emang yang outdoor ya, nggak deh kayaknya Len. Nak, dia panggil aku. Nggak deh Nak. Oh gitu ya Mas. Ya udah. Oh sorry, Mas Krisya nggak bisa outdoor. Udah nanti besoknya lagi. Nak, yang kemarin Medan nggak jadi. Enggak, kan katanya nggak jadi. Oh, udah dibatalin ya? Udah. Ya udah deh. Tadinya speak nggak apa-apa juga. tapi enggak. Tapi kalau kayak gitu tuh gue pingin taunya, kalau kita lihat pribadinya tuh amat sangat tenang ya orangnya. Tapi pernah nggak sih lu lihat beliau marah gitu? Marah enggak, tapi kesel iya kayaknya. Tapi marah besar itu enggak sih. Tapi ya raut mukanya iya. Yang gue ingat adalah bukan marah, itu kali kesel. Jadi kayak kesel-kesel kecil gitu. Tapi kalau yang marah besar kayaknya mungkin kalau dia dalam hubungan kontrak misalkan mungkin dengan labelnya atau dengan apa mungkin ya. Tapi kan gue nggak sampai ke sana, nggak tahu itu nggak sampai ke sana. Jadi tapi kalau sehari-hari dia tuh lebih nggak neko-neko sih orangnya. Jadi gue ngerasa malah gue dihormatin karena sebelah gue adalah bapak yang luar biasa dihormatin. That's why gue dihormatin banget. Jadi kalau misalnya datang nih, dia nggak minta apa-apa, dia jalan aja biasa, nggak perlu gimana-gimana gitu. Udah. Terus dia cuma minta kopi, udah pasti dia tuh kopi kan. Kopi sama Benson and Hedge rokoknya. Itu udah pasti. Dia perokok. Oh iya. Jadi ceritanya gini. Gue malah kira dia nggak perokok. Dia tetap rokok. Ngerokok mah ngerokok aja. Jadi waktu sorry. Jadi gue nanya yang kayak gitu-gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak, tapi karena itu ada cerita yang lucunya juga. Waktu kita ke Australia, ke Sydney, kan susah tuh rokok. Maksudnya kalau di sana aja mahal. Bola bos, satu bos gitu. Terus dititil cing. Ada di koper gue, ada di koper gitu, jebret biar dia aman. Gitu. Ngerokok dia. Nah,
tapi nggak, jadi dia nggak menyusahin orang gitu. Yang pasti adalah kopi, dia penting ada kopi. Nah kopinya itu adalah, jadi pernah dia gini, dia ini ngopi nih gini, kan udah sisanya segini nih. Kan biasa dong kalau di IO atau apa kan pasti kopinya habis diambil. Iya. Dia gini, kopi gue mana? Jadi ambil udah mau habis. Itu dia yang paling enak kopinya gue sengaja. Gue Pas udah dingin ya. yang sengaja udah bener-bener Kental. Iya. Ambil kayak gue gini. Ya mas, mana gue tahu kan gue juga ngeliat ya diambil aja gitu kan. Ternyata itu yang gue bilang ya maaf lain kali gue jagain tuh kopi gitu. Jadi dia emang yang, tapi udah habis itu juga nggak harus gimana. Jadi beliau tuh nggak sebagai seorang ridersnya tuh nggak aneh-aneh deh kalau makanya, jadi ridersnya tuh nggak yang harus pakai di kamarnya Gina gitu, enggak, beneran. Gue tuh sampai kadang-kadang ngerasa gini, ayo mbak gini-gini, oh nggak apa-apa. Jadi maksudnya gue nggak mau jadi karena Mas Krisnya begitu, gue juga nggak mungkin, gue nggak mau ya gini panas misalnya, enggak. Ya orang artisnya segede gitu dia biasa-biasa aja gitu. Masa gue mesti bilang? Jadi kalau gue tarik secara psikologis ya, psikologis, tentang dari psikologis, gue mau bicara malu juga. keluar nih, gue keluar. Krisya, ya almarhum mendiang Krisya ini kayaknya memang orang yang istilahnya kompromistis ya. Artinya menerima apa aja yang Orangnya tuh sederhana soalnya. Pasti dia sederhana, dia humble. Gitu. Humble ya. Humble. Jadi dia emang nggak mau yang sepengetahuan kenalnya dia. Aku tuh dia maksudnya dia nggak pernah macam-macam, kecuali mungkin ketika dia bisnis beneran dengan label atau orang-orang ya pokoknya berhubungan dengan kontrak dia mungkin lah, aku nggak tahu. Tapi dia tipe yang kayaknya model yang merepotkan kamu nggak kan? Enggak sama sekali enggak, sama sekali enggak. Jadi nggak ada yang misalnya waktu kita pergi ke jadi gini, waktu kita pergi ke mana ya, Melbourne kalau nggak salah. Melbourne apa sih yang kedua, pokoknya orkestra itu. Nah di situ juga seru tuh, ada lagu yang diorkestrain tuh aku yang langsung gimana gitu, sedih karena itu adalah liriknya dari gue yang bikin gitu, yang bawaan Mas Krisya. Oh, boleh tahu nggak apa nama judul lagunya? Gelapkan Sirna. Gelapkan Sirna. Mungkin ada beberapa terus yang tahu pastinya ya. Itu dibawain di situ kan. Gue yang ikut gue kayak lagunya jadi bagus banget gitu. Udah itu. Tapi Mas Krisya udah rekam semua vokalnya di musika. Jadi yang di sana tuh cuma orkestranya doang gitu. Nah, itu pada saat itu dia ulang tahun kalau nggak salah. Dia ulang tahun. Jadi ada yang temannya dia di Australia ngasih bawain gado-gado ke studio gitu. Terus dia mau mengunjungi orang itu lagi pada saat itu kalau nggak salah, temannya lupa deh. Dia cuma bilang gini, besok gue mau pergi ya gitu. Gimana caranya nih ya? Terus dia bawa gini. Oh, gue naik kereta ini. Udah dilepas aja sendiri. Oh ya? Ya udah kita sehari itu nggak ada, karena udah tuh kalau nggak salah udah mixing mau mastering kalau nggak salah. Jadi mau ngapain terserah gitu. Nah dia pergi beneran itu jauh banget ternyata. Dan waktu itu kan handphone ya kita nggak berhandphone dia ya. Ada tapi itu ya. 98 97 udah handphone, tapi kalau dari kita kan mahal ya kalau sesama handphone itu kan belum mau WA. Jadinya kita gini, Mas Kris itu sampai kemana? Ternyata pas dia pulang dia bilang gini, itu luar kota ternyata. Jadi dia naik taksi, tadinya mau naik kereta gitu, naik taksi, dia bilang dia cuma ngasih tahu alamatnya, sampai tuh supir taksinya juga nggak tahu itu di mana, saking jauhnya. Jadi akhirnya pakailah itu map, katanya itu jauh banget ternyata. Ya mungkin kalau dari sini ke heboh dong orang-orang. Bogor apa kemana, apa ke puncak apa gitu. Jadi jadi naik taksi gitu. Tadinya kan ngeliatin gitu, kalau naik kereta tuh turun sini gitu panjang deh kayaknya. Dia kayaknya akhirnya nggak jadi gitu naik taksi. Itu dilakukan sendiri sama dia? Sendiri, nggak disuruh nemenin juga enggak, ya udah aja. Berarti Mas Krisya ini pribadi yang seorang lebih senang menyendiri ya? Oh begitu ya? Jadi emang lebih senangnya sendiri. Itu yang aku dengar ceritanya waktu itu juga, gue belum ikut udah ya? Apa setelah ya, yang dia nyanyi lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata itu yang punyanya Taufik Ismail, itu kan dia emang sendiri rekamannya, katanya benar-benar sendiri karena dia nggak berani. Ada di filmnya kalau nggak salah yang dibikin filmnya Krisya itu, karena dia tercekat gitu pada saat nyanyi itu kan karena dari ayat kursi kan gitu. Itu emang dia sendiri, jadi dia ditinggal sendiri, dia nyanyi berulang kali gitu. Dan yang paling bagus nih, karena waktu itu kan juga yang ngomong nih si sound engineer segala macam. Mas Krisya itu adalah orang, kalau kita nyanyi, kalau kita rekaman di studio, kan kita suka doubling kan? Karena dia kan agak tipis kan. Jadi dia selalu kita double. Dia bisa mendouble dengan persis. Ya misalkan gue nyanyi nih, gue rekaman.
Kan kita suruh ngulang lagi supaya double ya. Nyanyi belum tentu mirip-mirip amat nafasnya kan kadang beda. Yang tadi take 1 lu nafasnya berhentinya di sini yang karena energinya udah capek. Kalau dia itu adalah orang yang bisa bikin stabil ya. Jadi bisa mengkontrol diri berarti. Jadi ya? emang dia bisa segitu. By the way, minum dulu enak nggak ini? Dari tadi udah mau habis tangan. Enak. Ya, ini dari kopinya itu kopi susu pisang. Kopi susu pisang. Oh, bener nggak Bu menarik. Dos? Ya Bu Dos. Kopi susu pisang buatan Raku Space. Raku Space. Raku Space. Oh, aku tadi melihat ada Raku Space di jalan. Iya. Itu. Okay. Nah, itu kalau bisa dicek di Instagram deh mengenai Raku Space. Kalau mau pesen bisa ya? Bisa pesen di Grab Raku atau di Space. GoFood atau Ini segala enak. macam itu bisa. Susu, kopi susu pisang. Rasa pisang ya? Ada rasa pisangnya nggak? pisangnya nggak? Ada dong. Ada dikit. Tapi enaknya manis. Kalau udah seumur kita kan udah mulai Nggak manis-manis amat sebenarnya, tapi manis. Manis karena susu ya, tapi bukan karena gula. sip tuh. Oke. Kalau mau Kopi susu yang rasa kopi susu kopi pisang. susu pisang silahkan pesan di Raku Space. Raku Space. Tapi Cek on Instagram. Tapi yang selain pisang juga ada rasa aren kalau nggak salah ya. Oh iya, Rasa aren, itu juga oke. topnya Pasti apa keren. maksudnya pilihan yang paling utama juga dari Raku Space. Jadi coba aja nanti dibuka, cari tuh di Google Raku Space, RAKUSPACE. Nah itu ya, Pak Lur, dicek ya. lanjut Pak Lur. Lanjut lagi ya, apa lagi ya? Apa ya? Oke, gini. Gue ada cerita ya. Ya waktu itu mungkin Elena belum memanajerin seorang Krisya ya. Ya, soalnya Jadi tahunnya masih tahun dulu. Iya, tahun dulu. Tahun dulu. 85, 86 ya. Oh, itu kita masih sekolah. masih sekolah ya. kerja. Ya, kebetulan waktu itu gue sama sekolah kan tugas di luar negeri. Bokap seorang diplomat. Jadi gue bersekolah di sana. Nah, kebetulan bokap gue itu punya hubungan sama radio setempat, radio orang Belgia, radio Brussels namanya. Nah, radio Brussels tuh minta sama bokap gue tuh kan dia bagian penerangan. Jadi lu kasih dong lagu-lagu Indonesia yang enak, yang pop gitu loh. Orang radio Brusselsnya bilang gitu kan. Bokap gue bingung, nanya sama anak-anaknya kan yang tahu lagu-lagu pop kan. Gue mau yang lagu-lagu pop Indonesia yang lagi keren apa? Banyak pilihan kan, ada Vina, ada sini segala macam. Terus gue bilang aja, coba ini aja nih, Krisya. Itu dia lagi top-topnya dengan album Resesi. Oh Ingat iya. Album Resesi itu ada lagu-lagunya Leni, ada lagu-lagunya Pagi yang Cerah, terus ada yang lagu Resesi juga kan. Oke, Tahu tuh di depannya tuh tahu tuh gambarnya. yang lagi tanda tangan gini ya, pakai dasi gitu ya. Nah, terus dibawalah itu kaset ke Radio Brussels. Nah, bokap gue bilang, ya udah puter dari salah satu lagu ini yang pilih, terserah kamu yang mana. Kan banyak ragamnya kan tuh. Oke, nanti satu hari kemudian akan saya putar deh, kata orang Radio Brusselsnya. Kita tunggu-tunggu kan, udah dikasih tahu jam 10 pagi ini nanti yang akan keluar lagunya. Tapi belum dikasih tahu lagu yang mana. Pas kita dengerin sama-sama satu keluarga, tahu nggak yang dipilih sama Radio Brussels itu apa? Lagu apa? Kira-kira menurut kamu kira-kira yang mana yang dipilih? Kan ada Resesi. Jadi 3 tuh ya. Resesi, Ellen. Dulu emang ada sih waktu SMA ada yang sih agak-agak gue denger gitu lagu Leni jadi Lena gue kira agak rayu sedap. Oke, Resesi, Leni sama yang Pagi yang Cerah. Itu kan zaman-zamannya Eropa tuh dilanda new wave. Ska, lagu-lagu kayak gitu. Menurut lu kira-kira apa? Oke, nggak tahu ya. Akhirnya mereka pilih lagunya Resesi. Kenapa? Lagunya kan gitu kan. Kayak apa regi-regi yang dengan zamannya. Iya. Terus gue bilang sama bokap gue, wih gila yang dipilih lagu ini. Padahal gue selalu listening lagunya Leni lebih ceria. Enggak, mereka maunya lagu pilih itu ya udah. Nah itu keren ya. Berarti gue nggak tahu itu karangan siapa ya lagu itu tuh. Yoki ya, kayaknya Yoki ya. Mungkin ya. Gaya-gayanya gitu. Gaya-gayanya sih keren itu lagu-lagu agak yang waktu itu zaman-zamannya The Police ya. Iya kan? Ya itu makanya gue salutnya di situ dengan apa yang dikaryakan oleh Krisya itu bisa diterima oleh masyarakat luar dan lagunya yang memang lagi yang ngehit atau yang lagi ngetren di luar bisa dia bawakan juga gitu. Gue pernah inget nggak inget cerita dulu jadi waktu tahun 80-an gitu.
naik kereta nih sekeluarga dari Jakarta ke Surabaya. Terus ada dong audio di lagu-lagu di dalam kereta kan. Kita gini sama kakak adik kakak-kakakku kan. Gak enak nih lagunya nih, kita puterin, ganti yuk, kita kasih di tempat itu. Yang mana sih yang tukang ganti lagu? Boleh nggak? Kita kasih lagu Chrisye. Jadi tuh lagu Chrisye itu lagu sepanjang jalan zaman lagu Puspa Indah segala macam itu. Jadi dari sekereta itu lagu Chrisye sampai Surabaya. Dari kaset kita. Kasetnya balik nggak? Balik dong, habis kita turun balik. Karena gini, nggak enak nih lagunya, jadi kan malam kan. Pasang Chrisye. Pasang ya. Enak langsung, kalau nggak kita suntuk. Karena lagunya apa nggak jelas waktu itu. Aku pasang Chrisye gitu. Artinya lagunya Chrisye itu memang bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua lapisan, semua umur, betul. Apalagi zaman guru gypsy kan. Itu lagi di Eropa kan lebih gila. Betul. Itu sebenarnya guru gypsy agak progresif rock itu ya. Ya kan? Itu sekarang sebetulnya lebih rumit udah gitu pentatonis lagi. Nah, itu dia. Soalnya ada guru kan. Sebetulnya konsep tonnya kan guru. Iya. Gitu. Tapi seru lah. Apalagi ya yang bisa. Nah, yang bikin sedih. Gue pingin tanya, lo sebagai manajer, dia kan pasti ngelihat bahwa lo tuh ngerti musik gitu. Iya. Pernah nggak sih lo kalau misalnya diajak gitu untuk, lo mau nggak bikinin lagu gitu? Bukan lirik ya, bikinin lagu. Kita bikin lagu yuk sama-sama. Pernah nggak kayak gitu? Jadi gini. Tapi dia tahu. Jadi gini, gue malah waktu itu pernah dia tuh jadi gini, Mas, aku punya contoh lagu. Gue rekaman di studio yang lama, bukan jadi rekaman sama temen-temen. Terus gue punya nih sampel, udah di dalam pita, lupa gue pakai Betacam atau apa, udah jadi pakai video klipan apa itu. Oh gitu, boleh sini, titip sama gue aja. Dia bilang, Chris ya, gue titip sama gue aja, ntar gue kasih sama Bu Acin, gue taruh dia di Musika. Tapi gue nggak janji ya, dia bilang, beneran dibawain. Beneran. Dia dikasih, dia bantuinnya gitu. Jadi dia bukan bilang yuk kita bikin, enggak, tapi Mas boleh nggak, gue punya nih gimana ya caranya? Nggak apa-apa, sini gue taruhin gitu. Emang nggak keterima sih, tapi at least dia mau gitu aja. Menurut gue yang seorang Kristen nantang punya siapa coba tau nggak? Dan dia tidak menggunakan ininya dia juga untuk lu harus terima gitu, enggak. Ya pokoknya dia menyampaikan itu ya benar-benar disampaikan. Udah asik banget. Makanya gue tuh pas, sedihnya gue tuh kan telat. Jadi gini, waktu dia meninggal, datang dong makam. Kan semua orang tuh yang nangis, yang sedih, yang ya Erwin semua gitu kan ya. Gue tuh ngeliatin orang-orang ada yang di interview gitu tuh, gue diem aja gitu ya. Udah pokoknya ya udah Mas Chrisye udah nggak ada gitu ya. Udah keluar dong dari jeruk perut, keluar. Pas sampai luar baru gue nangis. Terus teman gue bilang gini, lo kok telat sih, katanya sedihnya. Jadi pada saat di makam gitu ya gue yang ngeliatin orang-orang gila nih, banyak banget yang gue cuma ngerasa amazed, gila nih orang juara banget gitu ya. Pas meninggal tuh seluruh artis Indonesia gue rasa ada di situ. Makanya gue sampai pengen marah tuh sama dulu, maaf ya, infotainment. Jadi kan orang lagi kedukaan infotainment sono, ya karena artisnya segudang yang dateng dong. Artis sana di seluruh artis ada. Jadi kan pada infotainment gue langsung kenapa sih musik sekarang gitu. Jadi gue ngeliatin gitu, gila ya, nggak nangis. Pas keluar ningser dikit, keluar dari jeruk purut, gini Ki, masalahnya dia kan psikolog. Pasti dia akan menanya dulu, ini nangis bener nggak sih orang ini nangis bener nggak sih? Iya, soalnya ada yang nanya tapi nggak tahu apa itu, siapa itu yang meninggal, nggak tahu. Tahu ada gitu ya? Ada. Waktu infotainment gue pengen marah. Meninggal tahun 2007. Oh, oke. Kalau nggak salah 2007. Iya. Chrisye adalah salah satu musisi yang kita anggap memang besar gitu. Iya. Nah, tapi dari beberapa musisi besar kita, apa menurut lo tuh tetap Chrisye lah yang paling dari segalanya tuh, memang Chrisye yang the best gitu? Yang gue kenal, karena gue kenal Mas Chrisye sedekat itu sebagai manajernya saat itu, jadi gue merasa bahwa hanya Mas Chrisye. Tapi dulu kan gue kan kerjanya suka ya apa aja lah gue kerjain ya, event, maksudnya event-event yang digagas oleh Mas Erwin atau sama beberapa event itu kan. Gue sering diajak jadi LO artis, ya kan pada saat itu. Jadi megang nggak cuma misalnya Mas Chrisye atau artis siapa, tapi LO artis untuk jadi banyak beberapa artis-artis. Pernah suatu ketika emang ada artis-artis yang dari generasi yang senior sama yang junior. Jadi kalau nggak salah
Kalau nggak salah show-nya Mas Krisya juga, aku lupa deh. Nah, jadi ada beberapa bintang tamunya tuh artis-artis selevel, usianya sama Mas Krisya. Ya emang yang paling tertib, yang mengikuti rules gitu, yang pokoknya dari GR, dari segala macam dan kesiapan segala macam itu Mas Krisya. Kalau yang lain tuh ada ya era-era musisi-musisi itu kan berarti kayak Mas Krisya kan 60-70-an kan. Ya berarti era-era yang sama-sama itu tuh masih ada nakal-nakalnya lah gitu. Untuk GR atau ada nakal-nakalnya sebagai ya dari sisi waktu, dari sisi gitu. Kalau Mas Krisya tuh enggak, ya udah emang dia begitu, tertib, diem, semuanya ya kalau kita suruh gini ya begini, udah gitu. Jadi emang nggak minta macam-macam, nggak ada. Nerimo gitu ya? Iya, karena dia udah tahu, orang juga udah nggak bisa macam-macam ke dia, nggak bisa yang Mas jangan yang gitu dong gini, ya nggak bisa juga. Karena dia udah tahu kok porsinya dia emang nyanyi, soundnya bagus, terus ya udah itu udah buat dia udah. Dan dia kan juga walaupun dia misalnya nggak GR, orang ada waktu itu kalau nggak salah, kalaupun dia nggak GR langsung ada yang dia backupnya dia tuh Chandra kalau nggak salah ngetesin mikrofon segala macam, tapi orang udah tahu standarnya dia. Jadi orang juga nggak yang Mas Krisya kok nggak misalnya nggak GR atau apa, enggak sih. Jadi semua orang udah tahu dan dia juga nggak belagu bahwa yang ngapain gue GR kalau nggak tahu gue, nggak gitu juga gitu. Jadi semuanya tuh udah sepengetahuan gue selama itu dia yang paling tertib lah, paling attitude-nya bagus gitu. Jadi nggak yang aneh-aneh. Kalau yang lain tuh kan kadang ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi kalau yang gue tahu ya, yang gue tahu itu pernah, karena jadi gini, gue pernah memproduksi sebuah program TV waktu itu untuk TV berbayar. Itu tentang repertoire itu tentang musisi-musisi Indonesia. Jadi salah satunya pilot gue adalah Krisya. Pilotnya gue Krisya karena itu adalah karena gue tahu banyak source-nya kan, masih itu masih ada Mbak Yanti segala macam. Gue bikin pada saat Mas Krisya sakit. Itu episode pertama pilot. Gue bikin, gak lama Mas Krisya meninggal. Pas bukunya muncul lagi sakit kan, abis itu gak lama Mas Krisya meninggal. Itu dari TV berbayar itu langsung bilang, Mbak Lena boleh nggak ini ditayangin sebagai salah satu ininya Mas Krisya. Ini belum selesai edit beneran, gue bilang gitu. Baru juga selesai. Nggak apa-apa, pokoknya udah kita selesaiin, edit kita tayangin sebagai episode 1 yang untuk memang program dokumenter itu. Nah, dari program dokumenter itu kan ada beberapa artis besar yang gue interview selain Mas Krisya, ada Vina, ada semualah, hampir semua artis lah gue interview, Utel lah, Rafika Duri lah, Harvey lah, siapa gue lupa gitu, pokoknya banyak, karena 60 berapa episode, banyak ya. Wow. Banyak ya, 13 kali berapa, jadi macam-macam interviewnya gitu. Krisdayanti lah, Titi DJ lah. Nah, kayak Vina tuh sama. Nah, umurannya kan maksudnya seeranya itu. Kalau perempuan tuh Vina. Mama Ina tuh dia humble juga, dia ngajak kita ketemuan di mana, oh ya dia makan dulu di restoran, di sini enak nggak, ini nggak, kamu keterganggu nggak, atau kita cari tempat yang lain gitu. Jadi nah itu sama tuh. Kalau yang perempuan aku ingat waktu itu adalah interview Mama Ina kayak gitu, dia orang yang humble. Jadi dan dia kalau lagi show juga gitu, dia show di waktu itu pernah diajak di SMA 70 kalau nggak salah ya, yang nanya anak-anak pintil-pintil karena beda gini, kamu dia bisa gitu, kamu beneran tahu lagu saya gitu, kamu umur berapa sayang gitu, ini kan lagu anak gitu. Dia yang bisa gitu dan nggak ngerasa panas waktu itu, nggak, ya sama tuh. Kalau aku ngeliatnya adalah pada saat itu yang seumuran dia, kalau yang perempuan itu adalah Vina gitu. Aku juga suka memang Vina karena ya kenal dia juga dulu dari zaman masih TVRI. Pernah jadi manajernya? Enggak, tapi maksudnya udah kenal tuh dari zaman kayak ya karena udah main zaman dulu sama grupnya orang-orang Mas Chandra, Darusman segala macam. Jadi kan dulu aku tuh pertama kerja kan sama Mas Chandra. Ada Omen Casero tuh waktu itu punya kantor audio production. Jadi sering datang lah Yuni Syara, Krisdayanti lah, sapa-sapa. Nah, udah kenal di situ. UTES segala macam itu, jadi udah kenal. Jadi sama Titi DJ gitu. Titi DJ karena sama-sama satu panggung dulu, masih pacaran sama Indra Lesmana. Karena Kato main, Tikaza main tuh bandnya, kenal lah sama Indra, sama teman-teman, dan Titi DJ tuh masih muda gitu. Jadi emang ya apa namanya, orang-orang itulah yang aku kenal dari dulu gitu. Dan mereka emang yang apa ya, kayak Mas Chandra gitu-gitu kan juga. Mas Chandra juga termasuk orang ya.
Mas Anda tuh tapi kan bukan penyanyi ya, musisi. Dia musisi lebih musisi itu juga sama, tertib, terus ya era-eranya itulah orang-orang yang profesional lah menurutku dan macam-macam gitu. Oke. Elena berarti kan sejauh ini lu benar-benar mengenal dan mengerti sosok pribadi seorang Chrisye, ya kan, karena memang berhadapan langsung dan memang berinteraksi langsung dengan beliau ya. Nah, kita sebagai orang awam mungkin kan nggak tahu kan sejauh mana sebenarnya seorang Chrisye itu. Paling kita tahu hanya dari pernah difilmkan kan? Iya, ada yang sama. biopiknya. Nah, itu kalau menurut Elena sendiri, kita sebagai awam itu sesuai nggak dengan apa yang ditampilkan di dalam biopik itu dengan pribadinya Chrisye langsung? Nah waktu itu aku belum sempat nonton, belum tapi sempat aku nonton. lihat trailernya terus udah gitu baca-baca juga. Ada yang bilang mirip, ada yang bilang nggak mirip gitu. Tapi kalau dari beberapa resensi yang aku baca, pengalamannya itu memang benar kayak gitu, gitu loh. Tapi ditampilin yang menjadi persis banget apa enggak, aku nggak nonton soalnya. Tapi yang aku rasa adalah kan waktu itu Mbak Yanti masih ada kan, Mbak Yanti masih hidup. Nah, Mbak Yanti bilang bahwa itu memang sesuai dengan story yang ada gitu. Jadi beberapa orang kalau yang dekat pasti ngeliatnya itu memang itu Chrisye lah, sosok Chrisye yang seperti Memang itu di film. seperti itu. Tapi kalau gua gitu, ya masa Mas Mbak Yanti aja bilang itu mirip, masa gua enggak. Tapi kalau gua sih udah nggak bisa bilang apa ya, Mas Chrisye itu kayak nggak bisa tergantikan sih ya, soalnya dia itu kocak sebenarnya. Sebenarnya tuh lucu, sebenarnya lucu tapi hanya untuk orang tertentu gitu. Jadi hanya untuk kalangan terbatas gitu, dia lucu. Karena orangnya kocak tapi nggak ngelucu mas semua orang, tapi sebenarnya lucu, dia orangnya tuh seru gitu. Aku pernah dibeliin es krim gitu yang seru ya, lagi dingin jalan berdua gitu, nemenin beneran. Jadi Mas Erwin sama sound engineer-nya urusan mixing mastering dong, gua kan nggak ngapa-ngapain ya. Yuk Len, beli es krim, hujan-hujanan berdua dibeliin es krim sama Mas Chrisye, pulang-pulang Mas. Terus Erwin suka gini, kok gua enggak sih? Gue gak minta gitu. Kok cuma Mas Chrisye doang sih? Kok gue enggak? Ya nggak tahu. Gue bilang kan gue udah jagain Mas Chrisye ya. Udah gitu dia pernah nganterin gue pulang gitu. Jadi jadi waktu ada acara event di tahun 99 kalau nggak salah di Istana Bogor. Waktu itu gue masih nggak pegang sih sebenarnya, tapi udah dekat. Karena Mas Chrisye rumahnya nggak jauh dari rumah gue dulu. Deket-deketan lah gitu. Nah, jadi pas selesai itu kan semua pada mau pulang apa enggak, ada yang mau masih di Bogor. Waktu itu acara di Istana Bogor, Habibie kalau nggak salah, Pak Habibie bikin ya pokoknya pergantian presiden gitu kan, yang pas lagi Krismon. Mas Chrisye pulang sama siapa? Pulang. Ayo nak, kalau mau gue anterin pulang. Asli lo pulang dianterin ke rumah. Pakai Jeep Mercy-nya dia berdua. Gue yang begini. Gue juga nggak dianterin juga nggak apa-apa kali ya. Dianterin ke rumah bener. Setiap rumah. Sorry. Ini gue mau nanya. Gue tanya pertanyaan lo ya. Chrisye dulu pernah heboh tahun berapa? 80-an yang dituduh dia plagiat. Iya. Menurut lo gimana itu? Iya itu sih nggak bisa dipungkiri ya, semua orang pasti bilangnya mirip banget di lagu ini. Pada saat itu musik baratnya soalnya sama ngetopnya kan, lagu baratnya juga ngetop banget, jadi orang tahu lagu itu kok mirip. Tapi pada saat itu gimana ya, ketika Mas Chrisye nyanyiin, toh juga hits. Bukannya kalaupun ada yang pro dan kontra, tapi tetap lagu itu ketika dinyanyiin Mas Chrisye jadi lagunya Mas Chrisye gitu loh. Bukan lagunya orang barat itu hebatnya menurut gue. Jadi walaupun dibilang plagiat, ya pada saat itu kan sebenarnya nggak ada tuh lebih dari 2 bar terus belum terlalu lah copyright bla 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 itu kan belum terlalu kenceng ya. Jadi ketika satu lagu bersinggungan dengan lagu lain pada saat itu masih agak sah-sah aja. Yang menurut gue jagonya adalah orang tetap bilang itu lagu Chrisye. Walaupun itu mirip sama lagu barat. Mungkin gini. Mungkin kondisinya adalah saat itu orang tuh nggak terlalu kenal lagu asli yang Sheena Easton-nya mungkin, tapi orang lebih kenal itu lagu, terus akhirnya dibawain oleh si Chrisye gitu. Bisa juga nggak terlalu kenal lagu Sheena Easton, tapi mungkin juga karena Mas Chrisye saat itu di momen tahun-tahun itu adalah dia berubah kemasan, dimana orang yang ngelihat tadinya Mas Chrisye yang begitu cuma gitu doang duduk, cuma gini doang. Terus tiba-tiba dia jengkrakan di panggung, terus yang gue yang gini, Mas, gak usah Mas itu yang gitu. Jadi mungkin itu malah membuat orang, kok kemasannya kok lucu ya, udah enggak. Biasa kan cuma kayak lagu Sabda Alam, lagu apa tuh kan ya tinggal nyender, yang gitu, yang pokoknya cool gitu aja kan. Tiba-tiba dia pakai dasi kupu-kupus, dia ngejogetan gitu kan, covernya kan. Yang orang gini, kok lucu banget sih gitu, maksudnya seorang Mas Chrisye mau gitu, mau loh.
Bukannya nggak mau, disuruh nari-nari menurut gue juga kan, Mas kalau nggak mau juga nggak apa-apa kali ya. Tapi dia mau. Dan itu kemasan baru yang menurut orang juga enak juga kayak yang lagu apa sih yang Deborah. Iya kan? Atau nggak nih bersekolah? Anak sekolah kan? Iya, makanya itu kan suatu, maksudnya gini, gila Mas Krisya dengan lagu yang sebenarnya bukan genrenya dia jejingkrakan, orang masih bisa terima dan orang juga betul. apalagi pas sudah tonton 2000-an sekian kan, opa gitu kan, tolong jangan gitu kan, yang udah apalagi dia udah mulai. Nah pas dia udah sakit itu kan juga dia masih muncul segala macam. Itu terakhir aku ketemunya sebelum dia sakit tuh dia sempat muncul di Indonesian Idol. Gue lagi pegang Indonesian Idol waktu itu. Dia jadi tamunya Indonesian Idol gitu. Nah dia nggak banyak macam-macam juga, dia nyanyi aja gitu. Jadi emang nggak ada susahnya deh. Menurut gue terangkat orang sampai tahu siapa gue itu kadang-kadang ya lebih karena siapa yang gue bawa gitu. Siapa yang di belakang, yang gue nggak ngapa-ngapain juga. Dan mereka hormat banget. Aku tuh ngerasa banget betapa mereka tuh. Jadi karena nggak pernah komplain gitu ya. Mau apa Mas? Enggak, udah nih kopinya. Enggak, udah ini kopinya nggak apa-apa, udah kopiin aja gitu. Dia bisa begitu. Udah gitu. Ya kopi tubruk seada-adanya pada saat event kan kadang-kadang zaman dulu kan nggak yang ada segala macam merek kopi di sebelah-sebelah kan ya. Enggak. Belum ada kafe-kafe itu belum ada. Enggak, tahun 90 something itu kan sampai 2000 itu ya kopinya ya yang dibikinin. Iya. Enggak. Kopi tubruk, Satu tubruk. Kalau waktu di luar negeri gue yang bikin, Bu. Gue campurin sekian sama sekian, susunya segini, gue pakai plunger, gue kasih. Iya. Karena ini sama nih kopinya nih. Enak kan? Rakus Space ingat ya, Rakus. Iya beneran, itu juara ya kalau Mas Krisya gue ingatnya adalah kopi karena gue bikinin sendiri. Betapa dia kopinya sekian, susunya segini sampai gue tahu takarannya dia, gue plungernya sekian dia minum. Sampai Erin juga bilang gini, kenapa cuma Mas Krisya doang dibikinin? Ya emang gue bikinin dia doang. Ini bisa panjang kalau ngomongin dia karena menurut gue dia nggak pernah aku nggak pernah menemukan dia tuh ngomel gimana, nggak pernah. Ya kalau ngomel tipis ya wajar lah. Ngomel tipis. Ya kayak jadi kayak waktu itu yang dapat ulang tahun lagi di Melbourne, dapat ulang tahun dari siapa namanya keluarga yang dia kenal, dapat si gado-gado segini dong, ya kan? Dengan bumbu cocolan tapi dihiasnya tuh kayak salad kan. Datang dong si engineer-nya orang bule itu yang nggak tidur kayak malamnya ya terus dia, peanut sauce. Dia ambil jarinya tuh dia gini. Terus kayak gini. Mas Kris cuma gini. Ya, diambil pakai jari dijilat. Tuh kayaknya dia nggak mandi tuh kan tadi. Ya bercanda gitu ya. Ya mukanya tapi lempeng aja gitu, tapi ya udah, nggak terus jadi yang mana sih enggak. Tapi kita gini, iya nih orang main nyolek aja pakai tangan gitu. Tapi ya udah fine gitu. Menurut gua lucu aja gitu jadinya. Nggak ada yang harus udah gua nggak makan gila lo dulu gitu, nggak juga. Udah aja gitu. Nggak kebayang ya, Pak Lur, kalau sosok Krisya itu begitu humble. Oh iya, udah kelihatan sih juga dari ini sih, dari sikapnya dia menyanyi juga udah kelihatan. Makanya aku bilang kenapa dia bisa long and lasting. Semua penyanyi-penyanyi yang long and lasting sampai sekarang masih bisa diterima di industri dari mau band kayak apa, aku ngeliatnya attitude. Udah gitu aja. Aku selalu bilang, makanya waktu aku di Idol ngurusin artis-artis muda kan, idol itu kan juga dalam mereka attitude. Udah. Kalau attitude-nya udah nggak tertib, nggak ngikutin itu pasti ya berapa lama sih mereka naik, cuma masa kompetisi, setelah itu ya you never know gitu loh. Gitu. Itu pengalaman artis. Keren ya. Makanya kalau gue jadi artis nih, gue yang jadi manajer ya. Maksudnya kalau gue nge-band, kalau gue nyanyi juga berasa bahwa gue tuh juga jangan aneh-aneh gitu. Maksudnya ketika kita nyanyi nih cuma acara reuni sekolahan kayak atau acara apa, ya udah yang penting kalau misalnya jam 1 datanglah setengah 1 kan gitu. Kan kita tahu betapa yang jadi time user kita itu kan betapa mereka kan nungguin kita sebagai artis, nungguin gitu loh. Kita belajar dari di belakang layar, ketika di depan layar kan harus gitu. Dan menurut gua Mas Krisya tuh ya mungkin karena dia udah besar juga di luar waktu main di di Nirwana dulu kan di New York ya kalau nggak salah. Itu kan besar di situ, mungkin dia udah mateng gitu jadi kan. Dan orang zaman dulu ya karena nggak ada telepon, nggak ada apa, kepercayaan terus aja kan. Betul. Lu datang jam berapa? 1.30 ya lu datang 1.30. Setelah itu lu gimana? Telepon di mana? Kan susah. Kalau nggak bisa, orang yang punya handphone aja nggak bisa ditelepon. Betul. Malah punya handphone malah jadi susah ya ketemu ya. Malah susah. Kok nggak bisa ditelepon?
Itu pengalaman dengan artis yang lain. Oh gitu ya. Udah pakai telepon, udah pakai SMS, sampai pager lah apa. Kalau nggak bisa dihubungin ya nggak dihubungin aja. Betul sekali. Ya itulah. Tapi ya. Oke, jadi itu ya tadi pengalaman dari ini. Aduh, sorry, maaf ini ada ngelibet-ngelibet ini kabel. Sedikit intermezzo ya. Ya tadi memang pengalaman dari Elena ini luar biasa banget ya. Iya, gue nggak kebayang. Gue nggak kebayang karena menurut gue Krisya gitu loh. Gue Iya. Dan satu keberuntungan juga untuk Elena ya bisa memanajeri tapi untuk pribadi seorang Krisya itu. It's a chance of a lifetime. Yang gue lihat kalau gue nilai secara pribadi itu Krisya orangnya yang kompromistis, nggak neko-neko, nggak nyeleneh, nggak apa. Hidupnya makanya baik-baik aja. Hidupnya baik-baik aja. Nggak ada gitu gosip, nggak ada apa. Nggak tahu lah. Dan lu jadi selama memanajerin dia selama berapa tahun? 2 tahun lah. 2 tahun dan lu nggak ada merasa apa-apa ya, santai aja ya. Santai. Dan dulu Nggak stres lu ya? Enggak. Iya paling stresnya gini, Mas nggak mau diterima Mas. Kan kalau dia nyanyi gue yang dapat ya duit. Ya kalau dia nggak nyanyi gue nggak ada lah ya presentasinya ya. Iya tapi pada saat itu juga ya udah sekali dia nyanyi kan gede. Ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak bisa recehan juga gitu kan karena masa nilainya cuma segitu nggak mungkin lah seorang Mas Christian segitu. Jadi ya nggak sering-sering main tapi fit buat gue nya oke lah gitu. Tapi kalau sering-sering kan gue lebih seru ya. Coba kalau dia nggak mau kan kita nggak bisa paksa. Walaupun kadang gini, kok nggak diambil sih Mas, lumayan buat gue. Ya nggak sih. Kalau bilang profesionalnya kita kan juga, ya dia nggak mau nyanyi, gimana sih? Kalau sering-sering, gue nggak ada presentasi. Elena udah kaya. Kali juga kalau gue iyain semua atau gue sodorin semua artis, apa semua event kali udah duitnya lumayan. Tapi gue yang gini, oh nggak mau ya udah gitu. Berarti gue nggak dapat tapi nama besar Mas Kris itu akan selalu dijaga gitu. Jadi nggak murahan gitu. Maksudnya nggak bosan gitu karena. Dan berarti memang dia layak kalau dipanggil sebagai seorang legenda ya, legend. Walaupun waktu masih hidup aja dibilang the living legend ya. Iya. Sayangnya retroism tuh adanya setelah beliau nggak ada. Kalau misalnya masih ada, wah dia luar biasa. Dia soalnya bisa ngomong yang apa ya? Dia tuh nggak pernah. Kalau menurutku dia nggak ada jelek lu gitu kan? Jadi orangnya ya. Oke. Kira-kira begitulah obrolan santai yang kita panjang ini soalnya panjang banget. panjang. Tapi memang menarik sekali dengan narasumber atau retroges yang kita bawa ini Elena yang apa ya misalnya memanajeri mendiang Mas Krisya itu begitu luar biasa ternyata. Karena kenapa kita manggil Elena karena Krisya adalah legenda yang dulu sempat top juga di era-era retro ya 70 sudah terkenal 80 90-an sampai di era 2000-an ya, masih sampai dia meninggal masih meninggal. Namanya nggak pernah turun. Betul. Oke, jadi Retrois kalau misalkan memang obrolan ini menarik, bolehlah tekan like seperti biasa. Bukan boleh lah, harus like, harus subscribe. Like, subscribe. Tapi kalau ada komen ataupun misalkan ada sesuatu yang ingin dikomentarkan, ya nggak apa-apa, langsung aja di YouTube itu komen. Nanti kita bisa bicara bersama-sama dan kita bisa saling tanya jawab di situ. Yes. Ya. Tapi yang penting ya tadi itu kayak XQ bilang subscribe. Karena kalau pengen tahu untuk episode-episode berikutnya yang akan kita tayangkan, itu kalau misalkan kalian subscribe itu nanti dapat notifikasinya. Jadi nanti episode apa yang berikutnya, betul? Itu yang perlu. Oke, jadi kita sudahi aja dulu ya sampai di sini. Sebentar. Apa tuh? Oke, boleh. Tapi sebentar. Kita juga mau ngucapin terima kasih bagi yang sudah subscribe podcast Retroism 62. Ya. Yang belum subscribe, ikutin dan tunggu kita di YouTube. Harinya surprise. Nanti ada notifikasinya kok. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Elena ya. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Lebong. Lebongnya. Oke, mungkin kita bisa undang lagi suatu waktu di episode berikutnya tapi dengan topik yang beda. Oke, senang sekali kalau bisa diundang. Mau ya. Mau. Ditantangin. Mau. Oh, banyak tuh ingatan tahun 80 90 secara apa juga gua jalanin soalnya. Oke, luar biasa kalau gitu. Oh iya, lupa. Coba ceritain sedikit podcastnya. Oh iya, podcast. Namanya apa? Membicarakan apa? Oh iya, aku tuh punya podcast juga. Tadi kan awalnya kan karena aku psikologi. Terus jadi sama teman-teman psikologi. Awalnya sih sebenarnya nggak mau bikin podcast soal itu. Jadi maksudnya gua awalnya adalah seperti biasa voice over
mengisi voice over dari satu produksi dari teman gue ini. Terus teman gue ini ngajak lah, habis itu yuk kita dengerin Clubhouse, waktu itu masih pandemi. Udah ikut join di Clubhouse itu tentang psikologi. Terus akhirnya yuk kita bikin podcast yuk. Podcast tapi kita jangan yang susah-susah gitu. Psikologinya tetap yang lebih ngobrol aja, bercanda gitu. Terus kita bilang podcast kita namanya jadinya podcast bicara bahagia. Jadi intinya adalah choose to be happy. Choose to be happy. Jadi kalaupun ada topik-topik yang berat, tapi iya itu balik lagi kita harus choose to be happy gitu. Jadi kita ngomongin gitu. Itu podcastnya namanya podcast bicara bahagia. Jadi psikologi juga tapi nggak yang rumit-rumit amat enggak. Oke, jadi di YouTube channel namanya apa? Podcast bicara bahagia. Podcast bicara bahagia. Jadi jangan heran nanti suatu waktu dari kita berdua Eski atau Pak Lur ya udah sebagai tamu di podcast Ya, bicara betul bahagia. banget, bisa banget, betul. Apa yang mau diungkapkan dan yang mau dikulik nanti? Itu yang Daddy G bilang, barter aja nanti si Exki suruh ngomong menjadi bintang tamu di podcastnya. Iya dong. Kamu nanti akan dikulik lebih dalam oleh Elena nanti di sana. Banyak soalnya sekarang isu-isu mental health itu adalah isu-isu yang masuk dalam konteks. Loh sekarang gini, kayak gue bikin lirik lagu, kayak bikin puisi, buku puisi yang gue keluarin segala macam, itu kan healing proses gue. Ngobrol gini kan bagian dari healing proses gitu. Orang nggak sadar bahwa orang pikir bahwa sekarang ada open mic lah, anak-anak muda bikin open mic, itu semuanya bagian dari healing proses gitu. Menurut mereka, walaupun bukan kalau healing proses itu kan kayaknya depresi banget, tapi kalau sekarang kan tuh bahasa yang biasa ya. Itu bagian dari situ gitu. Jadi isu-isu yang kayak gitu tuh, kerja-kerjaan yang sampai ada orang meninggal gara-gara kerja sampai pagi, stres, minum apa segala macam tuh kan sebenarnya banyak. Kita kan zaman dulu kan nggak sampai gitu kan kalau produksi. Iya, Sekarang kan orang gitu, produksi berat 24 hour 3 kali. Sama kita. Iya. 3 kali. Jadi curhat. Iya, padahal kita udah mau selesai tadi ya. Bener loh. Emang bener loh. Apa memang bener loh ya. Kebayang kan? Iya kebayang. Tapi mungkin itu bisa dilanjutkan nanti di part kedua atau kapan kita bisa ketemu lagi. Atau mungkin yang pas kita diundang sama Betul. Lu kerja 3 kali 24 jam sampai stres nggak? Kalau zaman dulu kan kita biasa aja. Kalau sekarang stres. Iya. Ya. Itu karena perkembangan zaman. Betul. Itu lah. Udah, jangan bisa ntar dikulik. Jangan disinta jadi ganti podcastnya ntar jadi berubah. Retroism 62. Ntar kita jadi guestnya malah. Ntar ganti Iya. belakangnya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Elena, oke, makasih. Terima kasih. Oke, Terima sampai kasih. jumpa nanti mungkin di episode yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Bye bye. Retroism Plus 62. Bye.